Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tentang mengelola kas kecil bersama saya Siti Martuah. Sebelumnya saya ingin menyapa kalian di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan semoga selalu sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat pengetahuan yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menganalisis pembentukan kas kecil yang dimulai dari menjelaskan pengertian kas kecil, menjelaskan sistem pengelolaan kas kecil, menerapkan proses pengisian kembali dana kas kecil, menerapkan prosedur pemeriksaan saldo fisik kas kecil, dan yang terakhir menganalisis selisih dana kas kecil. Untuk keterampilannya yaitu melakukan pencatatan kas kecil, mulai dari mempersiapkan pengelolaan administrasi dana kas kecil, melakukan perhitungan mutasi dana kas kecil, melakukan pencatatan mutasi dana kas kecil, melakukan perhitungan fisik dana kas kecil, dan yang terakhir melakukan pencatatan selisih dana kas kecil. Selanjutnya, what do you think about petty cash? Menurut kalian apa coba petty cash? Oke, good. Ya, oke. Ya, petty cash itu sama seperti dengan dana kas kecil, atau bisa dikatakan sebagai sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, walaupun jumlah pengeluarannya kecil, namun sangat sering terjadi, sehingga pada akhirnya ini jumlahnya itu akan menjadi jumlah yang besar. Selanjutnya, prosedur pengelolaan kas kecil. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Nah, apa kamu sudah tahu nih tentang ketiga hal yang saya sebutkan barusan? Oke, ya udah kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil. Pembentukan kas kecil ini dimulai dengan adanya keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana yang disisihkan ke dalam dana kas kecil. Jika pemegang kas kecil sudah ditunjuk, maka kasir perusahaan ini akan menarik cek sebesar dana yang sudah ditetapkan dan diserahkan kepada pemegang saham. Oke, masih bingung? Oke, kita langsung lakukan contohnya ya. Pada tanggal 1 Juli, PT Mutiara membentuk dana kas kecil sebesar 300.000. Maka jurnal yang harus dicatat adalah seperti ini ya. Tanggal 1 Juli, kas kecil ini dibentuk, artinya kas kecil bertambah. Kas kecil bertambah ada di debit senilai 300.000. Nah, karena kas kecilnya bertambah, artinya ini akan mengurangi kas. Kas berkurang ini ada di kredit. Nah, kas di kreditnya berkurang senilai 300.000. Oke, paham ya? Nah, cek kemudian diuangkan ke bank oleh pemegang kas kecil dan uangnya disimpan dalam tempat penyimpanan. Hati-hati ya, ketika kalian sudah mencairkan cek, kalian harus menyimpan di tempat yang aman. Selama perusahaan tidak mengubah jumlah dana kas kecil, maka tidak ada jurnal yang berubah. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah tahu tentang permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil? Oke, good. Jadi gini ya, pengeluaran dana kas kecil itu dimulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh pemakai yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, pemakai dana kas kecil ini berkewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil dengan membuat pertanggungjawaban pengeluaran dan kas kecil dalam formulir bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri bukti-bukti pendukungnya. Artinya, ketika nanti kalian memegang kas kecil, kalian akan mendapatkan bukti-bukti pengeluaran. Nah, bukti-bukti pengeluaran ini dilampirkan sebagai pertanggungjawaban dalam pemakaian dana kas kecil. Paham ya?
Oke, selanjutnya bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh pemegang kas kecil maupun oleh pemakai kas kecil. Nah, bukti-bukti pengeluaran kas kecil ini harus disimpan di tempat penyimpanan uang sampai kas kecil ini kembali diisi. Nah, pada saat terjadi pemakaian kas kecil, perusahaan tidak membuat jurnal. Ya, pada saat pemakaian perusahaan tidak membuat jurnal ya, tidak. Nah, pengaruh tiap transaksi pemakaian kas kecil akan dicatat pada waktu kas kecil akan diisi. Jadi nanti pada saat pengisian kembali ini kalian baru membuat jurnal dan kalian melampirkan bukti-bukti pengeluaran kas kecilnya. Nah, menurut kamu nih, contoh dokumen yang digunakan dalam prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil seperti apa ya? Oke, good. Yang pertama adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, ini adalah format permintaan pengeluaran kas kecil atau yang biasa disebut dengan PPKK. Kebetulan nomor PPKK ini sudah tertera 456780. Nah, ini diminta oleh siapa? Misal kalian isi oleh kalian nama masing-masing bagian keuangan ya, bagian petty cash gitu. Nah, kalian isi di sini tanggalnya misal tanggal hari ini kalian isikan pada tanggal hari ini. Nah, departemennya departemen apa nih? Nah, ini adalah perusahaan kita. Kita sepakati departemen kita adalah PT Triguna 56. Nah, disetujui oleh bagian direkturnya oleh siapa gitu ya. Kalian isikan saja. Nah, jumlah rupiahnya kita anggap di sini jumlah yang kita akan lakukan permintaan senilai 20 juta. Maka kalian tulis di sini 20 juta rupiah. Penjelasannya digunakan untuk apa nih? Misal untuk maintenance peralatan komputer gitu ya, atau peralatan kantor gitu ya, maintenance peralatan kantor. Nah, permintaan pengeluaran kas kecil atau disebut dengan PPKK digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil ya. Ini digunakan untuk meminta uang. Bagi pemegang kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang dikeluarkan kas kecil. Nah, dokumen ini nanti akan diarsipkan oleh pemegang kas kecil. Selanjutnya ini ada bukti pengeluaran kas kecil nih, ya kan? Bukti pengeluaran kas kecil. Tadi adalah PPKK, sekarang BPKK. Nah, PPKK tadi kalian isi nomornya 456780 ya. Kemudian nomor BPKK-nya sudah ditentukan. Nah, jumlah yang diterima menurut PPKK tadi kalian mengajukan berapa? Oke, good. 20 juta. Nah, jumlah yang telah dikeluarkan ada berapa? Oke, misal kita tentukan sendiri ya, 17 juta gitu kan. Berarti ada sisa uang kah? Ya, berapa sisanya? Oke, good. 3 juta. Ini ada sisa uang senilai 3 juta, maka kalian coret kurangnya. Ya, kurangnya dicoret karena ada sisa 3 juta. Kemudian tanggalnya kalian isi tanggal sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, ini misalnya tanggal hari ini. Nah, ini transaksi maintenance-nya itu tanggal kemarin. Kalian isikan tanggal kemarin, nomor rekeningnya berapa yang akan ditransfer, keterangannya tadi untuk maintenance peralatan kantor. Disetujui oleh siapa bagiannya, diperiksa oleh siapa bagiannya, dan dibuat oleh siapa bagiannya. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada bukti lain nih, bukti lain dari bukti pengeluaran kas kecil. Ini contohnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Kemudian BPKK ini dokumen yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian kas kecil. Nah, dokumen ini dilampiri bukti-bukti pendukungnya. Nah, nanti ada invoice-nya, invoice yang asli dari maintenance yang melakukan perawatan terhadap mesin kantor itu kamu lampirkan. Nah, itu adalah bukti pengeluaran secara resminya ya. Nah, kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil untuk disimpan sementara. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu nih sistem pengisian kas kecil seperti apa? Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Jika dana kas kecil menipis, pemegang dana kas kecil ini akan mengisi formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, formulir ini dilampiri dengan bukti-bukti pendukung, ya kan?
Selanjutnya diajukan ke bagian keuangan untuk diverifikasi mengenai kelayakan dan keabsahannya. Nah, jika tidak ada masalah, bagian keuangan lalu menyetujui permintaan dan cek akan dibuat sebesar pengajuan atau sebesar jumlah penggantian tersebut. Selanjutnya, seluruh dokumen pendukung akan diberi stempel lunas. Ingat ya, stempel lunas. Pada saat pengajuan, kalian udah cair uangnya. Nah, dokumen-dokumen yang kamu ajukan tadi ada lampir-lampirannya itu akan distempel lunas. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya pembayaran berganda. Jadi pengisian kembali kas kecil ini akan menjadikan dana kas kecil kembali ke jumlah semula, ya. Jumlah semula kalian tadi berapa? Oke, kalian menerima berapa? Oke, sesuai ya, 20 juta, sama-sama 20 juta. Nah, ketika dana kas kecil diisi kembali, seluruh akun yang telah dibebankan atas pengeluaran kas kecil seperti akun beban lain-lain, akun ongkos angkut, dan seterusnya itu yang dicantumkan dalam peti cash receipt akan didebit dan akan mengkredit saldo kas di bank, ya. Jadi bukan kas kecil lagi, tapi sekarang kas kecilnya diganti ke kas di bank, ya, karena sudah digantikan uangnya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini adalah contoh permintaan pengisian kembali, di mana disebutkan dengan nomor PPBK-nya, nomornya 8970, tanggalnya misalnya tanggal hari ini gitu ya. Tanggal hari ini juga tanggal yang kemarin BPKK-nya kamu tulis seperti yang sebelumnya ya. Kemudian nomor BPKK-nya ada 67859 ya. Keterangannya di sini tadi untuk apa? Untuk permintaan pengisian kembali atau untuk melakukan pengisian kembali. Senilai berapa tadi? Senilai 17 juta. Oke, jumlah BPKK-nya 17 juta ya yang kamu pakai. Kemudian jumlah PKK-nya ada 20 juta. Sedangkan ada sisa uang tunai 3 juta, maka jumlah dana kas kecilnya senilai yang kamu ajukan 20 juta. Paham ya? Oke. Nanti akan ditulis nomor rekeningnya berapa jumlahnya ya. Jumlah dari yang jumlah dana kas kecil ini. Dibukukan oleh siapa, dibayar oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Kamu isi sesuai namanya ya. Oke. Selanjutnya, teks yang pertama, menurut kamu ada berapa sih sistem pencatatan dana kas kecil yang kamu tahu? Kamu tuliskan ya, ada berapa dan sebutkan ya, serta jelaskan. Yang kedua, apa perbedaan dan ciri-ciri yang kamu tahu tentang sistem pencatatan dana kas kecil? Tadi kan ada berapa nih gitu, kamu sebut ya, ada berapa gitu kan, ada sekian. Nah, dari sekian itu perbedaannya apa dan ciri-cirinya itu kayak gimana gitu, coba kamu nanti jelaskan. Yang ketiga, carilah formulir kosong PPKK, bukti kosong BPKK, dan formulir kosong PPBK. Kamu bisa cari dari referensi mana aja, kemudian isikan nominalnya ya, isikan nominalnya. Kalau tadi kita mengisikan 20 juta, kalau kali ini saya berikan kesempatan kalian untuk mengisi nominalnya sendiri, terserah mau pakai angka berapa ya. Angkanya 10 juta ke atas ya, angkanya tidak boleh dari 10 juta ke atas, mohon maaf, angkanya 10 juta ke bawah ya, angkanya 10 juta ke bawah. Oke, ketika kalian sudah nyari di Google, kemudian kalian gunting lembarnya, kalian tempel di buku ya, tempel di buku dan isikan nominalnya sesuai dengan yang kalian mau. Oke, paham ya? Nah, yang terakhir, bagaimana proses belajar kali ini? Apakah menyenangkan? Atau kalian merasa bosan? Atau kalian merasa seperti apa nih? Gitu kan? Tuliskan semua prosesnya dari awal hingga akhir ya. Dan semua ini kalian tulis di buku, kemudian kalian upload di GCR kelas masing-masing. Dikumpulkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, deadline pukul 15.00. Semangat, kalian pasti bisa. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom komentar di bawah ini ya, atau kalian juga bisa sharing di grup kelas masing-masing.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.